Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurkaila dari S1 Keperawatan kelas 2C. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu akupuntur. Nah, akupuntur atau tusuk jarum itu adalah pengobatan tradisional dari Tiongkok yang melibatkan penusukan di area tertentu pada bagian tubuh dengan jarum tipis yang tajam atau dengan cara ditekan atau dipijat ya. Ingat, akupuntur itu tidak harus dengan jarum. Nah, tujuan dari akupuntur itu sendiri adalah untuk mengaktifkan aliran qi atau median. Nah, terus ada beberapa manfaat dari akupuntur. Nah, itu salah satunya adalah untuk membantu mengatasi atau mengurangi sakit kepala atau migrain, meningkatkan nyeri kronis, termasuk untuk nyeri punggung, leher, lutut. Nah, terus membantu mengobati insomnia juga, terus meningkatkan pemulihan kanker dan kemoterapi, membantu mencegah penurunan kognitif, terus juga mendukung kehamilan, persalinan, dan kesehatan postpartum. Nah, cara kerja dari akupuntur itu sendiri adalah cara kerja akupuntur dengan cara melibatkan stimulasi titik-titik tertentu pada tubuh menggunakan berbagai teknik, biasanya menggunakan jarum. Dan ingat lagi, akupuntur itu tidak harus menggunakan jarum, biasa juga melalui pijat atau melalui tekanan. Nah, biasanya kalau menggunakan jarum itu biasanya terbuat dari bahan logam tipis padat untuk menusuk kulit secara ringan. Seorang praktisi atau praktisi terlatih biasanya itu untuk menusuk ke titik-titik tertentu itu biasanya kita tuh harus mendatangkan atau dengan orang yang sudah terlatih. Nah, dengan hati-hati menusukkan jarum ke titik-titik tertentu dalam kulit, biasanya sekitar 10 sampai dengan 20 jarum tipis digunakan sekaligus. Nah, biasanya itu beberapa orang kan biasanya menggunakan setelah kita membahas tadi caranya, terus kita akan membahas penyakit apa saja sih yang bisa disembuhkan dengan akupuntur. Nah, penyakit apa sih penyakit yang bisa disembuhkan itu tuh banyak ya, seperti kejang otot dan nyeri, terus masalah punggung kronis dan rasa sakit berlebih pada punggung, terus sakit kepala atau migrain, sakit leher, sakit lutut, masalah pencernaan dan lain-lain. Terus masalah beberapa titik utama pada akupuntur itu biasanya itu bisa melalui ada beberapa median ya. Contohnya itu ada 1 di median paru, terus di bagian paru sini, terus 2 di bagian usus besar, di bawah sini, terus ketiga itu median perut, terus ada limpa, jantung, usus kecil, kandung kemih, ginjal, dan hati. Itu tuh adalah titik utama median untuk akupuntur. Nah, di sini juga saya akan mempraktekkan cara akupuntur tapi tidak menggunakan jarum ya. Kita bisa menggunakan cara menekan. Nah, di bagian sini, ini di ujung jari jempol ini biasanya itu tuh untuk kalau kita tekan ini, sarafnya itu akan menuju ke otak. Lalu bagian di bawah ini, jika kita tekan ini akan menuju ke leher. Lalu ini itu di bagian sini antara jari telunjuk dan jari tengah, di antaranya ini adalah syaraf menuju ke mata. Lalu kita geser ke sini. Nah, di antara jari telunjuk dan jari manis di bawahnya sini itu untuk syaraf ke bagian telinga. Lalu juga di sini ini itu adalah untuk di bagian hati. Oke, di sini ya. Itu untuk kalau kita tekan itu tuh akan menuju ke jari bagian hati.
lalu di tengah sini itu tuh bagian usus, lalu ke sini, oke, ke bagian daerah sini itu ginjal. Oke, kalau di bagian tangan itu titik-titiknya itu agak berdekatan. Enggak cuma di tangan juga, kita juga bisa melakukannya itu di telapak kaki. Nah, di sini saya akan menunjukkan tik-tik akupuntur untuk mengerjakan lelah setelah beraktivitas. Biasanya itu titik akupuntur yang pertama yang harus kita tekan itu di bagian sini, di antara leher ini, lalu ditekan juga di antara ketiak sini. Ada beberapa titiknya ya, di antara ini lurus dari ketiak ke bawah ini. Lalu di bagian sini, dari ketiak ini kita tarik garis lurus ke bawah sedikit. Lalu setelah itu kita ke bagian sini untuk penekanannya, pas di antara perut, di atas pinggang. Nah, itu adalah titik dimana untuk mengatasi rasa lelah setelah beraktivitas. Nah, itu adalah sekilas penjelasan saya tentang titik-titik akupuntur dan pengertian dan lain sebagainya. Jika ada salah-salah mohon maaf, karena saya juga belum terlatih, baru belajar juga. Nah, di sini saya juga akan membacakan jurnal tentang akupuntur. Nah, jurnal ini dari Ayu Anggia Teda. Pengaruh terapi akupuntur terhadap proses penurunan berat badan wanita di Rumah Sakit Laudira Husada Yogyakarta. Nah, pendahuluannya. Kegemukan merupakan salah satu faktor resiko dari penyakit-penyakit degeneratif. Kegemukan dapat terjadi karena beberapa faktor, dan yang terbanyak dialami wanita adalah faktor genetik dan faktor lingkungan atau kebiasaan makan dan ngemil. Wanita ternyata lebih beresiko mengalami kegemukan. Penyebab utamanya adalah tingginya kadar lemak dalam tubuh wanita dan lebih lambatnya proses metabolisme. Terus hasil dari penelitiannya yaitu adalah berupa bentuk tabel ya. Tabel pertama 1-3 kilo frekuensi 2 presentasi 10. Baris keduanya adalah 4-6 kilo frekuensi 70%, berat badan 7-10 kilo frekuensi 4, presentasi 20%, total 20 orang. Terus dari tabel 1 menunjukkan hasil terapi berupa penurunan berat badan 1-3 kilo sebanyak 2 orang 10%, 7-10 kilo sebanyak 4 orang 20%, dan penurunan berat badan 4-6 kilo adalah yang terbanyak yaitu 14 orang. Itu adalah beberapa orang yang diteliti dari jurnal ini. Lalu cara penelitiannya adalah penelitian ini merupakan penelitian deskripsi dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner pada wanita yang mengikuti terapi dan data sekunder dari rekam medis Rumah Sakit Laudira Husada Yogyakarta. Lalu subjek penelitian ini adalah 20 orang yang mengalami masalah kelebihan berat badan atau obesitas yang menjelajahi terapi akupuntur di RS di Rumah Sakit Yogyakarta, yang sedang mengikuti terapi akupuntur selama 24 kali pertemuan. Wanita yang mengikuti terapi akupuntur diminta untuk mengisi kuesioner akupuntur yang terdapat 13 pertanyaan berisi biodata subjek.
faktor yang membuat mereka menjadi gemuk, keinginan untuk menurunkan berat badan, keadaan selama terapi, dan usaha yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan terapi. Penelitian ini menganalisis rekam medis probandus untuk mengetahui tingkatannya. Lalu kesimpulan dari terapi ini adalah terapi akupuntur memberikan pengaruh yang signifikan terhadap proses penurunan berat badan. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji analisis statistik menggunakan t-test, yaitu P kurang dari 0,05. Terapi akupuntur tidak hanya menurunkan berat badan, tetapi juga mengurangi ukuran lingkar lengan, perut, paha. Hal ini membuktikan bahwa akupuntur merupakan terapi yang baik dan efektif karena tujuan dari penurunan berat badan sebenarnya adalah mengurangi lemak, bukan hanya mengurangi berat badan. Nah, ini di jurnal ini diambil dari beberapa buku. Contohnya itu adalah buku Hartono Andri 2013, Kecilkan Perut Demi Kesehatan Dienkes, tanggal 20 November 26. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.